Karena untuk sistem kawinnya itu ya, si lalat BSF ini ketika untuk populasi penuh, biasanya untuk si betina itu kan menjatuhkan diri dan nanti akan disamber ya oleh si jantan. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF-nya ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke teman-teman semuanya, jadi di video atau di kesempatan konten kali ini saya mau sedikit membahas untuk kandang BSF yang baik dan benar ya. Tentunya untuk yang baik dan benar di sini tidak harus bagus ya, yang penting untuk ke fungsi-fungsi dan untuk kegunaan si kandang itu nanti ya, jadi lebih maksimal dan teman-teman akan lebih nyaman ya untuk mengurusi, dan untuk hasilnya bisa lebih maksimal ya, dan terhindar dari yang namanya hama-hama misalnya seperti semut, tikus ataupun dan yang lainnya ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk kandang BSF saya ini ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 meter ya. Ini ukurannya persegi dan untuk tingginya itu sekitar 2,2 meter ya, atau 2 meter 20. Jadi untuk kandang BSF itu diusahakan ya untuk tingginya itu ya, tinggi dari bawah ke atas itu minimal itu 2 meter ya. Jadi diusahakan buat teman-teman yang belum membuat kandang BSF, misalnya itu untuk referensi dari saya. Jadi untuk tingginya itu sekitar 2 meter minimal ya, itu lebih tinggi akan lebih bagus, sekitar 3 meter itu akan lebih bagus ya. Tapi 2 meter sudah cukup ya untuk ideal dari kandang BSF ini ya. Kenapa untuk tingginya itu minimal 2 meter? Karena supaya untuk hasil telurnya nanti maksimal ya. Karena untuk sistem kawinnya itu ya, si lalat BSF ini ketika untuk populasi penuh, biasanya untuk si betina itu kan menjatuhkan diri dan nanti akan disamber ya oleh si jantan. Dan di situ ketika untuk kandang BSF itu yang misalnya kemarin ada beberapa teman yang saya jumpai membuat kandang itu ukurannya untuk tingginya cuma 1 meter ya, dan untuk panjangnya itu sampai 3 meter, itu kurang efektif ya menurut saya. Dan sepengalaman saya seperti itu ya, memang untuk hasil telur ada tapi tidak bisa maksimal ya. Jadi kebanyakan untuk lalat BSF nanti bisa mati sebelum bertelur ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua untuk kandang BSF yang baik dan benar. Itu diusahakan untuk pembuatan kandang ini ya, untuk rangkanya itu teman-teman jangan taruh di dalam ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi diusahakan untuk rangkanya itu teman-teman simpan di luar ya. Jika teman-teman membuat kandangnya itu untuk rangkanya teman-teman taruh di dalam, itu akan mengganggu untuk si lalat BSF nanti untuk bertelur di media atau di tempat yang teman-teman sediakan ya. Biasanya untuk BSF itu akan bertelur di pojokan jaring seperti ini ya. Itu sangat rawan. Jadi ketika untuk kita menyimpan atau membuatnya itu rangkanya di luar, itu akan mengurangi untuk si BSF nanti bertelur di tempat yang sembarangan ya. Jadi dia akan bertelur di tempat atau media yang teman-teman sediakan ya. Oke, dan untuk yang selanjutnya untuk tempat penyimpanan pupa atau black box ya, diusahakan untuk teman-teman yang belum membuat atau belum bikin ya, untuk tempat penyimpanan pupa ataupun black boxnya teman-teman itu diusahakan untuk membuat tempat penyimpanan pupanya itu di luar ya. Ini dulu saya belum terpikirkan sampai ke situ ya, karena jika teman-teman membuat untuk tempat penyimpanan pupa itu atau black boxnya di dalam, nanti akan mengganggu untuk si BSF itu bertelur di tempat yang teman-teman sediakan ya. Biasanya kebanyakan ketika untuk dari tempat penyimpanan pupa itu kan biasanya ada yang gagal menetas menjadi lalat BSF, itu akan menimbulkan bau dan akan menyebabkan untuk si lalat BSF itu bertelur di tempat penyimpanan pupa itu ya, di sekitaran penyimpanan pupa, di rangka-rangka misalnya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, di sini ada telur. Ini untuk risiko dari penyimpanan pupa di dalam seperti ini ya. Jadi diusahakan untuk yang teman-teman sudah buat untuk penyimpanan pupa di dalam, itu untuk
media atau pancingannya itu diusahakan yang ekstrim ya, atau yang berbau tajam atau berbau menyengat ya. Oke, dan untuk yang selanjutnya, untuk poin penting untuk teman-teman referensi membuat kandang BSF, diusahakan untuk pinggirannya itu seperti ini ya teman-teman. Kasih parit kecil atau selokan kecil di sekeliling kandangnya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi ini untuk menghindari dari yang namanya hama, semut ya. Karena ketika tidak dikasih parit seperti ini, itu semut sangat rawan ya. Biasanya semut akan menyasar atau akan menuju ke tempat penyimpanan prepupa ataupun ke tempat bertelur ya. Jadi biasanya tempat penyimpanan pupa itu ketika lalat menetas, dia akan dikerubunin oleh semut-semut ya. Jadi sangat akan membahayakan untuk populasi lalat BSF teman-teman di kandang teman-teman semuanya ya. Jadi diusahakan untuk pembuatan kandangnya itu, saya rekomendasikan untuk teman-teman buatkan parit ataupun kali kecil seperti ini ya. Ini fungsinya sangat bermanfaat dan sangat banyak sekali ya. Oke, dan untuk yang berikutnya juga yang harus teman-teman tahu untuk membuat kandang BSF itu, diusahakan untuk bawahnya itu teman-teman usahakan kasih seng seperti ini ya. Jika teman-teman belum membuat itu, bisa teman-teman menggunakan kasibot ataupun GRC ya. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan seng ataupun kasibot seperti ini, itu akan rawan nantinya akan tikus itu akan masuk ya. Biasanya itu untuk kalau jaring langsung sampai ke bawah seperti ini ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi dia tikus itu, kemarin aku belum kasih seng seperti ini ya, itu ada bekas dibolongin sama tikus. Di situ satu, di sini satu, dan ini sangat berbahaya nantinya ya. Tikus akan menyasar tempat penyimpanan prepupa itu, biasanya akan diacak-acak sama tikus ya. Jadi diusahakan untuk teman-teman yang belum membuat kandang, referensi dari saya untuk bawahnya itu kurang lebih sekitar setengah meter ya, itu dikasih kasibot ataupun GRC. Untuk ukuran 1 meter itu akan lebih bagus, itu akan mengurangi dari yang namanya hama tikus ya. Jadi ketika sudah bisa masuk tikus, akan mengacak-acak tempat penyimpanan pupa ataupun nantinya akan merusak untuk kandang BSF teman-teman semuanya ya. Oke, dan untuk atasnya di sini saya menggunakan atap plastik ya. Sebetulnya untuk atap ini disarankan menggunakan asbes plastik itu ya, itu bisa lebih kuat dan tahan lama. Karena ketika menggunakan plastik seperti ini, itu akan ketahanan dan kekuatannya itu kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Ini kemarin baru aku ganti, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk dalamnya itu udah robek ya. Jadi di sini saya timpa untuk atasnya itu menggunakan plastik yang baru ya. Dan untuk posisi kandang saya ini kurang lebih sekitar sudah 3 tahun ya. Alhamdulillah di sini masih bisa kita fungsikan. Oke, dan untuk dalamnya teman-teman bisa kasih menggunakan daun pisang kering ya. Bisa teman-teman lihat di situ. Jadi diusahakan untuk teman-teman gantung daun pisang kering. Jadi ketika untuk populasi si lalat nanti full ataupun penuh, jadi untuk si lalat-lalat tidak akan bingung untuk cari tempat tidur ya, ataupun tempat berdiam diri ketika malam hari. Karena ketika populasi lalat penuh, ketika malam hari dia akan menumpuk ya. Jika tidak teman-teman kasih daun pisang seperti ini, akan menumpuk di lantai, nantinya akan berbahaya, akan menyebabkan kematian untuk si lalat-lalat BSF-nya ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti itu ya sedikit sharing dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Ya, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.